Happy Sunday sekali lagi buat Undivided Church Tangerang. Buat yang sedang streaming juga saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Saudara, kita semua telah sampai di penghujung pasal 2 dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan kita masuk ke dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara. Nah, kan banyak dari saudara ini yang sudah sangat lama menjadi orang Kristen, sudah malang melintang di dunia pelayanan ya. Saya percaya sudah banyak sekali pelayanan yang sudah kita lakukan. Bagi yang pelayanannya di tim praise and worship sudah ribuan atau ratusan ribu lagu mungkin sudah kita nyanyikan. Mungkin sudah ribuan juga amplop persembahan yang kita sudah berikan kepada Tuhan di dalam ibadah. Itu berarti kita sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Benar atau enggak? Wah, enggak berani jawab saudara ya. Ketika kita melayani Tuhan, beribadah. Ketika kita melayani orang miskin, memberi kepada orang yang membutuhkan. Melayani di mimbar, menjadi usher, apapun itu. Berarti kita sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Betul atau tidak? Enggak berani menjawab saudara ya. Tapi saya akan melemparkan satu pertanyaan lagi yang akan membuat saudara semakin tidak berani menjawab. Ya, oke. Apakah melakukan banyak hal bagi Tuhan berarti hidup bagi Tuhan? Apakah melakukan banyak hal bagi Tuhan itu berarti hidup bagi Tuhan? Yang bilang ya boleh angkat tangan saudara? Makin gak berani menjawab saudara ya. Nah, karena tidak ada yang berani menjawab, inilah saatnya kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, kita baca Galatia 2 ayat 17 sampai 21. Saya mau ajak saudara untuk membaca bersama-sama. Saya baca yang coklat, saudara baca yang biru, yang genap ya. Kita baca bergantian bersama-sama firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Galatia 2 ayat 17 sampai 21. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jika merombak kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, khotbah hari ini saya beri judul Everything or Nothing at All. Dan saya akan bagi khotbah hari ini menjadi 3 poin. Yang pertama adalah 2 kubu bertentangan. Yang kedua, keutuhan pesan Injil menyatakan kesempurnaan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah Everything or Nothing at All, yang menjadi judul khotbah kita hari ini. Kita masuk langsung ke poin yang pertama, yaitu 2 kubu yang bertentangan. Saudara, minggu lalu kita belajar bagaimana Paulus menegur kemunafikan Petrus. Ia bukan hanya mengadres perilakunya, ia mengadres akar dari perilakunya. Yaitu Petrus lupa akan Injil. Makanya di ayat 15 sampai 16 Paulus berkata bahwa tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang dibenarkan karena sunat ataupun melakukan hukum kosher. Nah, saudara mungkin bertanya apa itu hukum kosher? Nah, kosher adalah seperangkat hukum yang mengatur baik cara makan, cara masak, tentang makanan pokoknya di kaum Yahudi. Bukan hanya hewan yang boleh dimakan atau tidak saudara, tetapi juga cara belinya diatur saudara. Cara cucinya, cara potongnya. Bahkan kita gak boleh mencampur susu dengan daging. Nah saudara, hukum kosher inilah yang menjadi masalah salah satunya ketika Petrus makan dengan orang-orang non-Yahudi. Karena orang-orang non-Yahudi tidak harus melakukan hukum kosher. Berarti Paulus ketika makan bareng mereka, ia makan makanan yang tidak kosher. Lalu Paulus berkata, saudara, kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena melakukan hukum kosher. Tetapi ternyata ada keberatan yang dilontarkan oleh kaum-kaum
Judaizer, kaum-kaum Yahudi yang kita bisa berkata ini orang-orang yang legalis. Keberatannya apa saudara? Ada di ayat 17, kita kembali lagi ke ayat 17. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Nah keberatan yang pertama adalah begini saudara. Kalau orang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus dan bukan ketaatan kepada hukum. Itu berarti orang-orang bebas dari hukum. Tidak lagi terikat di bawah hukum. Maka hal ini akan melahirkan sisi di mana orang-orang bebas melakukan apapun yang mereka mau. Mereka akan hidup bebas melakukan dosa. Kalau orang dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus, maka keinginan untuk melakukan yang benar ini akan turun dong. Dorongan moral ini gak ada. Keinginan untuk melawan dosa ini akan hilang. Ini akan menurunkan standar moral. Berarti kalau kita dibenarkan melalui iman bukan karena perbuatan, Kristus menjadi pendukung dosa. Karena orang-orang yang dibenarkan oleh iman ini jadi malas untuk berbuat baik. Kesimpulannya mereka berkata Kristus adalah pelayan dosa. Nah keberatan yang kedua adalah pembenaran di hadapan Allah melalui iman ini belum terasa nyata bagi orang-orang legalis. Bagi orang-orang Judaizer ini. Kenapa? Karena dikatakan ternyata kita adalah orang-orang yang masih melakukan dosa. Masih bergumul dengan dosa. Masih berjuang melawan dosa. Jadi seakan-akan pembenaran secara status ya. Kita kan benar secara status di hadapan Allah. Kita dipandang sebagai orang yang benar. Status kita adalah orang yang sempurna karena kesempurnaan Kristus diberikan kepada kita. Itu gak cukup katanya. Gak cukup untuk menyelamatkan kita. Ini sama kayak kita saudara ya. Kita sering berpikir bahwa tindakan Allah kepada kita ditentukan oleh tindakan kita kepada Allah. Kita sering berpikir kayak gitu ya. Apa yang Allah perbuat bagi kita tergantung apa yang kita perbuat bagi Allah. Gak mungkin kita ini diterima oleh Allah kalau tidak melakukan ini dan itu untuk Allah. Padahal tindakan Allah kepada kita ditentukan oleh tindakan Kristus disalib bagi kita. Nah ini keberatannya bagaimana mungkin kita diterima oleh Allah hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Karena kita masih jatuh bangun dalam dosa. Gak mungkin kayaknya, itu prinsip dunia ya. Kalau kita orang ini belum berubah gak mungkin kita terima. Nah kalau gitu kesimpulan dari mereka sekali lagi adalah Kristus pendukung dosa. Kristus adalah pelayan dosa. Tetapi Paulus dengan tegas berkata sekali-kali tidak. Kristus bukanlah pelayan dosa. Kenapa saudara? Jawabannya ada di ayat 18. Paulus berkata karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak. Aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Ada kata karena di sini saudara. Berarti ini adalah alasan dari statement sebelumnya. Statement yang mengatakan Yesus bukanlah pelayan dosa. Nah saudara ini Paulus jawabnya agak membingungkan tapi sangat baik saudara. Sangat indah. Sabar saudara ya. Ini akan sedikit susah untuk kita mengerti. Tapi saya berdoa penjelasan yang saya berikan akan menolong kita lebih lagi mengerti ini. Nah saudara tadi keberatan orang Judaizer apa saudara? Kalau orang tidak di bawah hukum moral maka standar moral akan merosot. Orang akan pilih untuk hidup seenaknya. Untuk hidup berdosa. Ya, karena orang memilih untuk hidup seenaknya mereka berdosa karena melanggar hukum Taurat. Tetapi Paulus menjawabnya gini saudara. Justru kalau kita kembali ke hukum Taurat. Kita adalah pelanggar hukum Taurat. Kalau jalan, ajaran yang mengatakan bahwa jalan kepada Tuhan adalah melalui perbuatan. Dan ini sudah aku rombak, sudah aku hancurkan dan digantikan dengan jalan kepada Tuhan hanyalah melalui iman kepada Yesus. Lalu ajaran yang sudah aku rombak, yang sudah aku hancurkan, aku bangun lagi, maka disitulah aku justru melanggar hukum. Kenapa saudara? Karena akan ada lebih banyak dosa dalam mencoba memperoleh penerimaan di hadapan Allah melalui ketaatan kita kepada hukum. Daripada dosa dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen. Saya ulangi ya. Akan ada lebih banyak dosa ketika kita berusaha mendapatkan penerimaan Tuhan melalui ketaatan kepada hukum daripada dosa dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen. Orang-orang legalis
berpikir bahwa mereka harus berpegang teguh pada hukum Taurat agar tidak terjadi banyak dosa. Logikanya begitu saudara. Kalau hukum Taurat tidak lagi mengikat, maka orang yang bebas dari ikatan hukum Taurat akan banyak dosa. Nah, apa yang Paulus tunjukkan adalah bahwa menempatkan diri di bawah hukum Taurat itu membuat mereka berdosa lebih parah daripada sebelumnya. Nah, kenapa saudara? Gimana nih membangun jalan menuju Tuhan melalui hukum Taurat adalah sebuah dosa. Ada banyak hal. Yang pertama kesombongan saudara. Kalau kita biasanya berhasil taat, kita akan menjadi sombong. Karena kita merasa ketaatan kita ini akan membuat Tuhan semakin sayang sama kita. Atau seperti apa yang kita bahas minggu-minggu lalu. Kemunafikan, kompromi, diskriminasi, rasisme. Akan ada lebih banyak dosa ketika kita terikat hukum Taurat. Tetapi yang paling utama dan yang paling parah adalah ketika kita memandang Yesus yang di kayu salib. Ia menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Ia menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Sambil kita ngomong, makasih ya Yesus, perbuatanmu itu baik, tapi gak cukup buat aku. Perbuatanmu itu baik, pengorbananmu itu wah indah, tapi gak cukup. Karyamu di salib ini gak cukup buat aku diterima Tuhan. Kalau aku gak tambahin sunat, aku gak tambahin makan makanan kosher. Atau you name it lah. Kalau aku gak pelayanan, kalau aku gak ke gereja, kalau aku gak persembahan, kalau aku gak punya pekerjaan tertentu, kalau aku gak punya uang sebanyak ini. Dan inilah bahaya dari legalisme saudara. Ketika kita memandang kepada Yesus yang tergantung untuk menggantikan kita di kayu salib. Tapi sambil berkata, itu gak cukup buat kita. Inilah bahaya dari legalisme. Bahwa dalam upaya untuk menjadi benar di hadapan Tuhan, legalisme justru membawa kita menjadi semakin kurang benar di hadapan Tuhan. Saudara, tahu ini apa saudara? Yang suka bola pasti tahu ini adalah logo dua klub bola, Manchester United dan Manchester City. Ada yang pendukung MU di sini? Atau malu mengakui sekarang karena MU terseok-seok? Ada pendukung City di sini? Saudara, kalau saudara tahu ini adalah dua klub bola yang bertentangan. Dua kubu yang gak pernah akur saudara. Perhatikan, saudara gak mungkin mendukung dua-duanya. Saudara gak mungkin mendukung MU dan City secara bersamaan. Kalau saudara mendukung MU, pasti saudara ingin City kalah terus. Benar gak? Kalau saudara dukung City, sebaliknya saudara akan berharap MU kalah terus. Gak mungkin pendukung MU ingin City juara. Dan sebaliknya, tidak mungkin pendukung City menginginkan Manchester United untuk juara. Ini adalah gambaran bahwa kita gak bisa berdiri di dua sisi saudara. Kita gak bisa berdiri di dalam dua kubu yang bertentangan bersamaan saudara. Kita gak bisa berdiri seakan-akan seperti Petrus berdiri di dua kebenaran. Dia seperti percaya kepada kasih karunia, namun dia juga kembali ke hukum Taurat. Gak bisa saudara. Perhatikan, kalau yang benar adalah Petrus kembali ke hukum Taurat untuk dibenarkan. Sama seperti ini, saudara gak bisa dukung dua-duanya. Kalau kita kembali kepada hukum, maka kita sedang meninggalkan kasih karunia. Gak bisa kita bilang, aku percaya kasih karunia tapi kita masih mengandalkan perbuatan kita. Kembalinya kepada Petrus kepada legalisme berarti sebuah penolakan terhadap kasih karunia. Kalau kita sedang percaya bahwa perbuatan kita lah yang membuat Tuhan semakin sayang, semakin memberkati, semakin menerima kita, kita sedang menolak kasih karunia. Tapi musuh Injil bukan hanya legalisme.
tapi antinomianisme. Coba bilang ke kanan kiri, antinomianisme. Ya. Yaitu dari akar kata anti dan nomos ya saudara ya. Jadi menolak hukum. Gak mau melakukan apa yang menjadi hukum saat itu. Nah ini juga musuh Injil saudara. Penolakan terhadap kasih karunia bukan hanya dilakukan ketika kita menjadi legalis, tetapi juga ketika kita menjadi antinomian. Ketika kita hidup seenaknya. Ketika kita terus melakukan gaya hidup yang berdosa. Kembali lagi kepada dosa. Hidup dalam dosa. Saudara, hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa itu adalah dua hal yang berbeda. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Terus melakukan gaya hidup yang berdosa. Itu juga sebuah penolakan terhadap kasih karunia. Jadi baik saudara menjadi legalis atau menjadi antinomian, saudara sama-sama menolak kasih karunia. Saya akan kutip Tim Keller dari buku Galatia untuk Anda. Jika seseorang mengaku beriman kepada Kristus tetapi terus hidup dalam dosa tanpa usaha untuk berubah dengan alasan bahwa Kristus telah menanggung hukuman dosa, itu menunjukkan bahwa ia belum sungguh memahami dan menghidupi Injil. Ia hanya mencari pembenaran untuk hidup dalam ketidaktaatan. Jadi poin yang saya mau berikan kepada saudara di poin yang pertama adalah kita nggak bisa berada di dua kubu. Saudara nggak bisa berpegang pada kasih karunia dan ketaatan saudara untuk diterima oleh Tuhan. Gak bisa saudara. Saudara gak bisa berkata berpegang pada kasih karunia tapi hidup seenaknya. Antinomianisme dan Injil adalah dua kubu yang berbeda. Legalisme dan Injil juga adalah dua kubu yang berbeda. Saudara tidak bisa berada di keduanya secara bersamaan. Nah saudara, mungkin kalau legalisme saudara berpikir, oh iya itu memang penolakan terhadap kasih karunia. Mungkin saudara bertanya bagaimana kehidupan yang seenaknya atau antinomianisme adalah penolakan terhadap kasih karunia. Kita akan bahas ini di poin yang kedua, yaitu keutuhan pesan Injil menyatakan kesempurnaan pekerjaan Tuhan. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, ayat 19, Paulus berkata bahwa ia telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Apa artinya saudara? Oke gini, Paulus dulu adalah orang yang dengan giat melakukan hukum Taurat. Ia adalah salah satu orang yang mungkin percaya bahwa ketaatan akan hukum Taurat akan menyelamatkannya, akan membuat dia diterima oleh Tuhan. Paulus merasa bahwa ia melakukan hidup yang bermoral, bahkan ia membantai orang Kristen untuk Tuhan. Padahal sebenarnya untuk dirinya sendiri, untuk kebanggaan, untuk keselamatan. Makanya saya lemparkan pertanyaan tadi di awal, apakah melakukan banyak hal bagi Tuhan, berarti itu hidup bagi Tuhan? Ternyata enggak saudara. Karena banyak sekali dari kita yang melakukan sesuatu atas nama pelayanan, atas nama melakukan semuanya untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Contohnya, kemarin saya ada 2 video yang akan saya jadikan contoh saudara. Kita memberi perpuluhan agar kita dilalukan, dilindungi dari belalang-belahap. Sebenarnya itu memberi perpuluhan karena kita cinta Tuhan atau karena kita takut harta kita dimakan belalang-belahap. Karena kita takut saudara. Jadi kita memberi untuk dilindungi. Berarti kita memberi sebenarnya bukan untuk Tuhan. Tapi untuk diri kita sendiri. Ada video satu yang berkata kalau kita mengucap syukur, Tuhan akan semakin mau memberkati kita. Berarti mengucap syukurnya bukan karena kita benar-benar grateful dan thankful. Tapi karena supaya kita semakin diberkati. Kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Dengan embel-embel untuk Tuhan. Nah saudara, Paulus sadar ketika dia bertobat bahwa dia tidak akan pernah diterima oleh Tuhan karena menaati hukum. Justru hukum membuat ia sadar bahwa ia tidak mampu.
dan membutuhkan seorang juru selamat. Paulus tidak akan pernah sadar bahwa ia tidak mampu menjalankan hukum Taurat kecuali melalui hukum itu sendiri. Itulah sebabnya hukum Taurat ada untuk menunjukkan ketidakmampuan kita dan menyadarkan bahwa kita membutuhkan Yesus Kristus, saudara. Dan arti Paulus mati oleh hukum Taurat itu berarti ia mati dari diri yang menempatkan hukum Taurat sebagai cara untuk diselamatkan. Ia mati dari manusia lama yang mengatakan aku bisa selamat kalau aku taat. Manusia lama tersebut sudah mati. Ia mati dari tuntutan hukum Taurat. Ia mati dari kutuk hukum Taurat. Galatia 2 ayat 19, saya akan ambil terjemahan dari New Living Translation. Ini sangat-sangat akan membuat kita semakin mengerti apa arti mati akan hukum Taurat. For when I tried to keep the law, it condemned me. Ketika saya berusaha untuk menaati hukum, justru hukum itu menuntut aku. So I died to the law. I stopped trying to meet all its requirements. Jadi aku mati terhadap hukum Taurat. Aku berhenti untuk memenuhi segala tuntutannya. So that I might live for God. Jadi aku bisa hidup untuk Tuhan. Paulus bukan hanya bilang aku mati akan hukum Taurat. Aku mati dari tuntutan hukum Taurat. Paulus berkata ia mati terhadap tuntutan hukum Taurat supaya ia bisa hidup bagi Kristus. Kesalahan kita adalah suka setengah-setengah dalam mengutip pesan Injil, pesan Alkitab. Kita suka berhenti di sini, saudara. Allah menerima kita apa adanya. So come as you are. Tapi pesan Injil gak pernah setengah-setengah, saudara. Allah menerima kita apa adanya supaya ia bisa mengubah kita menjadi sama seperti Dia. Kita dibebaskan dari dosa. Kalau stop di situ maka kita akan berkata, oh berarti kita bebas untuk melakukan apapun. Enggak, saudara, kita dibebaskan dari dosa supaya kita bebas melayani Tuhan. Karena Allah bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi Ia menyelamatkan kita untuk Dia. Sekali lagi, Allah bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, Ia menyelamatkan kita untuk Dia, bagi Dia. Saudara, inilah pesan Injil yang utuh. Bahwa kita mati dari hukum Taurat supaya kita bisa hidup bagi Kristus. Saya tanya, kalau saudara berkata saudara hidup bagi Kristus, apakah saudara hidup seenaknya? Enggak, saudara. Keutuhan pesan Injil ini menyatakan kesempurnaan pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Ia yang memulai pekerjaan baik, Ia yang akan menyempurnakannya. Ini berarti keberatan para kaum Judaizer dimentahkan. Ya, meskipun kita nggak lagi terikat oleh hukum Taurat, namun Tuhan yang menyelamatkan kita akan terus memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Ya, meskipun secara fakta, secara de facto kita masih bergumul dengan dosa. Namun Tuhan yang setia dan sempurna dalam pekerjaannya akan terus mengerjakan hidup kita. Sehingga status yang benar ini eventually pasti menjadi nyata di dalam hidup kita. Itulah sebabnya, saudara, hidup seenaknya di dalam dosa juga adalah penolakan terhadap kasih karunia. Karena kasih karunia yang menerima kita apa adanya tidak akan membiarkan kita di dalam kondisi apa adanya. Amin, saudara. Kasih karunia yang menerima kita apa adanya tidak akan membiarkan kita dalam kondisi apa adanya. Kalau saudara masih hidup di dalam dosa, maka saudara sedang menolak kasih karunia yang bukan hanya menyelamatkan saudara, tapi akan terus mentransformasi hidup saudara sampai serupa dengan Kristus. Karena kasih karunia itulah kini kita menjadi manusia yang baru. Saya dapat ayat perjamuannya pas, saudara. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Bukan diganti spare partnya, bukan dimodif, saudara. Benar-benar diciptakan baru. Itu berarti hidup lama kita yang mencintai dosa sudah berlalu. Menjadi hidup yang baru yang membenci dosa dan mencintai Tuhan. Amin, saudara.
Saya akan lemparkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Di mana saya sering menolak kasih karunia Tuhan? Apakah dalam legalisme? Ketika saya mampu menyelamatkan diri saya sendiri, saya merasa mampu menyelamatkan diri saya sendiri. Atau di antinomianisme, ketika saya merasa bisa hidup seenaknya karena saya sudah diselamatkan. Mari kita renungkan bersama di mana saya sering menolak kasih karunia Tuhan. Nah saudara, kalau ternyata melakukan banyak hal untuk Tuhan bukan berarti hidup bagi Tuhan. Bagaimana lalu hidup bagi Tuhan? Kuncinya ada di ayat 20 saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, hidup bagi Tuhan berarti membiarkan dia hidup di dalam dan melalui kita. Hidup bagi Tuhan berarti menyadari betul bahwa kita nggak mampu. Saking nggak mampunya, Kristus harus memberikan hidupnya bagi kita. Kristus harus hidup di dalam kita. Saudara, hidup bagi Tuhan. Kita seringkali berkata gini, hidup bagi Tuhan itu aku melakukan ini buat Tuhan. Aku melakukan itu buat Tuhan. Aku pelayanan buat Tuhan. Aku memberikan semuanya buat Tuhan. Tetapi hidup bagi Tuhan dimulai dari berkata kepada Tuhan, aku nggak mampu Tuhan. Karena ketika kita merasa mampu hidup bagi Tuhan, kita sedang tidak hidup bagi Dia sama sekali. Hidup bagi Tuhan berarti menyadari bahwa kita bukanlah pemilik hidup ini. Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Ia yang sudah menebus kita. Hidup yang sedang kita jalani adalah hidup oleh iman dalam Yesus Kristus. Bukan berdasar apa yang mampu aku bisa berikan, aku bisa lakukan untuk Tuhan. Ketika kita hidup oleh iman dalam Yesus Kristus, kehidupan dan kematian Yesus menjadi kehidupan dan kematian kita. Maksudnya adalah ketika Yesus mati bagi dosa kita, itu diperhitungkan kepada kita seakan-akan kita yang membayar hutang dosa kita sendiri. Ketika kita dikasihi Tuhan, seakan-akan kita hidup seperti Kristus. Karena kehidupan Kristus yang sempurna diperhitungkan kepada kita. Dan inilah kekristenan. Dan inilah makna hidup bagi Tuhan ketika kita berkata, Tuhan, aku gak mampu. Hiduplah di dalamku dan melalui aku. Kekristenan bukan tentang seberapa mampu kita hidup bagi Kristus. Tetapi seberapa kita mempercayakan Kristus untuk hidup bagi kita, di dalam kita, dan melalui kita. Dan inilah makna sekali lagi hidup bagi Tuhan. Arti hidup bagi Tuhan. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada karya Kristus yang sempurna. Tidak lagi merasa mampu, tapi terus bersandar kepada anugerah Tuhan. Anugerah yang memampukan kita hidup menyenangkan Tuhan. Bukan berarti kita gak bisa berdosa, kita bisa berdosa. Tapi hidup kita yang baru ini gak mau melakukannya, kita gak nyaman berdosa. Kita bisa berkata bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Saudara, Paulus dan para Judaizer sama-sama melakukan hal yang baik, hal yang bermoral. Tapi para Judaizer ini melakukannya bagi diri mereka sendiri. Karena mereka merasa mampu, sekali lagi kata kuncinya adalah merasa mampu untuk menyenangkan Tuhan lewat perbuatan mereka. Sedangkan Paulus melakukannya dengan bersandar kepada anugerah Tuhan. Dasar dan persandaran hidup kita. Dasar dan persandaran apa yang kita lakukan haruslah bertumpu pada kasih dan pengorbanan Kristus. Makanya ayat 20 sekali lagi Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Dan inilah yang dimaksud dengan hidup berpusat pada Injil, saudara.
Dalam menjalani hidup apapun yang aku lakukan, aku ingat siapa diriku dalam Kristus yang begitu mengasihi aku. Ketika kita melihat diri kita sebagai orang yang benar-benar dikasihi di dalam Kristus, maka itu akan memberikan kita kuasa untuk bertobat, untuk menaati Tuhan, untuk hidup bagi Dia dengan sukacita. Dan sekali lagi saudara, kita gak bisa ada di dua kubu yang bertentangan secara bersamaan. It's either everything or nothing at all. Pilihannya hanya dua saudara. Kristus melakukan segalanya bagi kita atau tidak sama sekali. Pilihannya cuma dua. Kita dengan kekuatan sendiri merasa mampu hidup menyenangkan Tuhan. Atau kita seluruhnya mempercayakan Kristus untuk hidup di dalam dan melalui kita. Gak bisa saudara kita berkata, aku mempercayakan Kristus untuk hidup di dalam kita. Kalau kita masih merasa mampu untuk menyenangkan Tuhan. Kita gak bisa mencampur adukannya. Merasa mampu menyenangkan Tuhan lewat kesalehan kita. Sekali lagi berarti kita sedang menolak kasih karunia. Dan ayat 21 berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, kalau kita bisa dibenarkan, menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan lewat kesalehan kita, lewat perbuatan kita, maka Kristus gak perlu mati bagi kita. Karena kalau Ia mati bagi kita tapi kita bisa dibenarkan dengan perbuatan kita, maka kematiannya adalah sia-sia. Coba saudara bayangkan saudara ya, rumah Anda sedang kebakaran. Serem banget ya ilustrasinya, tapi coba kita bayangkan bersama-sama. Rumah saudara kebakaran, lalu saudara sebenarnya sudah keluar dengan seluruh keluarga saudara, sudah selamat. Lalu tiba-tiba saya datang saudara, saya berkata, aku mau menunjukkan betapa aku mengasihimu. Lalu saya masuk ke dalam rumah yang terbakar, saya mati di dalamnya, begitu saja. Bukanlah sebuah kematian yang sia-sia saudara ya, yang bodoh, yang tragis, gak ada gunanya. Malah mungkin saudara bersyukur, puji Tuhan. Orang gila itu gak jadi pastor saya lagi. Karena saudara sudah selamat semua satu keluarga. Tapi perhatikan kalau ternyata dalam kebakaran tersebut ada anak Anda di dalam rumah tersebut. Dan saya berkata, aku mau menunjukkan betapa aku sayang sama kamu. Lalu masuk ke rumah dan menyelamatkan anak saudara. Tapi dalam proses menyelamatkan anak saudara saya mati. Pasti saudara akan berpikir ya, wah, betapa orang ini mengasihi kami. Betapa orang ini mengasihi saya. Saudara lihat maknanya dari ilustrasi ini saudara. Kalau kita mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kita mampu berkenan bagi Allah, menyenangkan Dia lewat perbuatan kita. Maka Kristus hanyalah orang gila yang kematiannya sia-sia. Maka Kristus dan pengorbanannya gak ada artinya bagi kita. Meaningless. Tapi kalau kita sadar bahwa kita gak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan gak bisa bikin kita diterima dan dikenan. Maka kematian Kristus akan sangat berharga bagi kita. Akan menjadi segala-galanya bagi kita. Sama seperti ilustrasi tadi. Saudara akan berkata, Tuhan, betapa Engkau mengasihi aku. Karena aku gak bisa sebenarnya menyelamatkan diriku sendiri. Tapi Engkau berkorban bagiku. Saudara, itulah yang akan membuat kita sepanjang hidup mengagumi Dia, melayani Dia, memuliakan Dia dengan penuh sukacita. Dan itulah arti hidup bagi Kristus. Ketika di dalam hidup kita terus mengingat, kita terus memandang pengorbanan Kristus sangat berharga bagi kita. Sehingga Kristus menjadi segalanya bagi kita. Saudara, kalau dalam ilustrasi saya tadi, saya menyelamatkan anak saudara dan saya mati. Saudara kan selalu mengingat saya.
Pastor Pets ini sangat sayang sama aku. Mungkin kalau saudara punya anak lagi dinamai Pak Tudu mungkin. Karena saudara begitu menghargai pengorbanan saya. Begitulah dengan pengorbanan Kristus. Ketika kita menghargai pengorbanannya, kita akan selalu ingat sama dia. Akan selalu kagum sama dia. Akan selalu mau melayani dia. Akan selalu mau dalam hidup melakukan semuanya bagi dia. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah pengorbanan Kristus berharga bagi saya? Ataukah hal yang sudah biasa kita dengar? Atau hal yang oke, baik, bagus, tapi gak cukup? Dan apakah Kristus sudah menjadi segalanya bagi saya? Saudara, setelah ini kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus untuk kembali mengingat pengorbanan Kristus. Untuk mengingatkan kita bahwa pengorbanannya sangat berharga. Karena kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan ketika kita ingat dan memandang pengorbanannya sebagai suatu yang berharga, Kristus menjadi segala-galanya bagi kita. Dan ketika Kristus menjadi segala-galanya bagi kita, segala yang dunia tawarkan, segala kenikmatan yang dunia tawarkan, segala dosa, segala penerimaan dari manusia, pengakuan dari manusia, gak ada artinya dibanding Kristus yang sudah memberikan dirinya bagi kita.